Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadratul ulama yang sangat kami muliakan dan insyaallah juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatidzah pondok pesantren Al-Risalah, semua dewan guru, wabil khusus alhamdulillah juga yang sangat kami muliakan, hadir membersamai kami Habib Abu Bakar Jamalul Lail, para sesepuh, para wali santri, para keluarga besar pondok pesantren Al-Risalah, para anak-anakku sekalian, santriwan dan juga santriwati yang alhamdulillah semuanya pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mampukan kita untuk bisa tetap istiqomah, hadir duduk bareng, niat iktikaf, niat silaturahmi, niat ngaji, niat hormat Rasulullah Muhammad SAW di rumah Allah ini. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini benar-benar menjadi amal yang maqbulah wa mardiyah, amal yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah juga ada alumni yang juga hadir, membahagiakan sekali. Kenapa? Karena tidak lupa dengan alma mater pondoknya, walaupun sebulan sekali masih menyempatkan untuk nengok pesantren. Ini bagian dari salah satu yang dinamakan dengan wafa, dengan memenuhi janji kecintaan kepada pondok pesantrennya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun hari ini jadwalnya padat karena nanti ada pengumuman sanlat santri kok ya kilat ya, masuknya Jumat Ahad pulang ya, tapi semuanya berawal dari sedikit demi sedikit. Juga nanti insya Allah ada pengumuman peringkat anak-anak kita di Al-Risalah, mulai dari kelas per sampai kelas kuliah 3 yang berhasil meraih peringkat 1 dan 3. Nanti juga akan diumumkan, bukan berarti kemudian yang tidak dapat peringkat kemudian tidak berhasil insya Allah. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya masih agak batuk, dan batuk saya ini batuk mahal. Batuknya batuk mahal karena oleh-oleh dari Saudi. Ini kan mahal ini kan, oleh-oleh dari Saudi, belum begitu sembuh langsung ke Sulawesi, kamu lagi ke Sulawesi. Jadi batuknya batuk persilangan antara Saudi dan Sulawesi. Kayak bentuknya agak awet kenapa? Karena mahal itu. Doanya semoga segera sembuh. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kami ingin ngomongin 2 perkara. Yang pertama adalah akhir-akhir ini di media sosial kita menemukan bagaimana secara masif terstruktur gerakan-gerakan yang dilakukan
dilakukan oleh orang-orang tertentu yang kita nggak tahu silumannya ini di mana. Akan tetapi gerakan-gerakan ini benar-benar mampu mewarnai dan mengganggu pikiran daripada kita semua. Sebenarnya gerakan ini adalah sudah berjalan 3 tahun sampai saat ini, yaitu adanya upaya-upaya untuk bagaimana melemahkan salah satu kekuatan besar yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu Muslim dengan keilmuannya, Islam dengan kiainya, dengan para asabidnya, dan dengan pondok-pondok pesantrennya. 3 tahun belakangan ini benar-benar upaya-upaya untuk bagaimana memisahkan umat dari para ulama, memisahkan umat dari para habaib, daripada dzurriyyah Rasulullah, dan kemudian puncaknya bagaimana kemudian dibuat Muslim ini tidak percaya dengan pesantren, tidak percaya dengan kiai, dengan ulama, dan membenci para dzurriyyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita lihat. Bahkan alhamdulillah saya juga senang. Kenapa? Ketika ada beberapa wali santri kemudian ketika menghadapi hiruk pikuk ini, kemudian mencoba tanya kepada kami, Kiai, apa yang harus kami lakukan? Jadi tidak kemudian membuat jalan sendiri, membuat keputusan sendiri, tapi tanya, Kiai, ini banyak di media-media sosial seperti ini, Kiai, apa yang harus saya lakukan, sikap apa yang saya ambil? Oleh karena itu pertanyaan ini menjadi sangat penting sekali untuk kita analisa bersama. Jangan sampai kita yang saat ini adalah bagian dari pesantren kemudian tanpa sadar ikut dalam kelompok-kelompok sadar tidak sadar yang sudah masuk dalam apa yang mereka upayakan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pertama yang ingin kami sampaikan bahwa agama ini adalah agama Allah. Hadzal din dinullah. Hadzal din liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Islam ini agama Allah. Islam ini adalah merupakan agama yang dibuat oleh Allah, bahwa dalam kondisi apapun Allah punya cara-cara untuk bagaimana kemudian Allah membela agama ini. Allah mu'ayyidu binasri, Allah sendiri yang akan menjaga agama ini, menolong agama ini. Artinya ketika kita melihat kondisi saat ini pesantren yang sangat luar biasa diserang dari kanan kiri, bahkan ada yang mengatakan bahwa SDM pesantren itu sangat mudah sekali. Ma'adallah. Ini jangan takut, karena yang jaga pesantren bukan kami. Yang jaga pesantren bukan para kiai-kiai itu. Yang jaga pesantren adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi ketika perang Khandaq, ketika Nabi memukul batu besar itu, ketika keluar cahaya dari batu itu, Nabi mengatakan, saya belum hadzal din ma balaghal lail wan nahar. Agama ini mau tidak mau pasti akan terus berkembang dan akan sampai pada sampainya siang dan malam. Artinya agama ini agama Allah, dan Allah sendiri yang akan menjaga dan menyampaikan agama ini. Kita lihat saja ketika Baghdad tumbang, ketika Baghdad kemudian dihancurkan, bahkan sungai Dajlah merah oleh darah, saat itu justru kemudian Islam berkembang ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia melalui Ashabus Sukun, orang-orang yang naik perahu sampai ke Indonesia. Maka Indonesia ini kenapa menjadi Islamnya kuat? Karena masuknya Islam ke Indonesia ini di generasi para sahabatnya Rasulullah Muhammad SAW. Makanya besar. Saya pernah melewati daerah dari
kemudian menuju ke Aceh. Itu di tengah-tengah sebelum Lok Sumawe, sebelum Samudra Pasai, itu ada kuburan-kuburan Islam yang itu disinyalir adalah kuburan-kuburan Ashabus Suhul itu. Orang-orang yang naik perahu dari Irak kemudian sampai ke Indonesia. Islam ini aneh, kuat. Ketika orang-orang Makkah sepeninggal Rasulullah kufur, kafir, murtad, tidak mau bayar zakat, anehnya justru satu kabilah yang masuk Islamnya akhir, itu orang-orang dari mana? Taif. Kabilah yang pernah mengusir Rasulullah, pernah melempari Rasulullah dengan batu, pernah menghinakan Rasulullah, masuk Islamnya akhir. Tetapi ketika yang lain murtad, mereka tidak murtad. Itu Allah. Ini jadi Allah punya cara-cara tersendiri untuk menjaga agama ini. Jadi hiruk pikuk saat ini mereka berusaha untuk lidhi'ulur Allah, memadamkan nur Allah, menghancurkan pesantren, memfitnah pesantren. Jangan takut, yang jaga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa tugas kita? Kita tetap melakukan apa yang kita lakukan sebaik mungkin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadah kepada Allah. Yang ngaji tetap ngaji, yang mondok tetap mondok. Gak perlu gara-gara seperti ini kemudian anaknya dicabut dari pondok. Kenapa? Oh, pondok membahayakan, besok roboh, bahaya. Ada berita bullying di mana, kemudian waduh, pondok tidak aman, anak saya dibully. La wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tetap percaya pada pondok. Lihat itu, nggak ada muka-muka pembuli di sini. Yang ada muka-muka lapar. Kalau kamu kangen, Masya Allah. Karena minggu itu hari istirahat mereka. Masya Allah. Itu pertama. Jadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Terus lakukan apa yang kita lakukan. Gak usah melakukan perkara-perkara yang justru berpeluang untuk kemudian merusak nama pesantren. Gak usah melakukan perkara-perkara yang bisa berpeluang kemudian menjadi pintu masuknya mereka. Wala taqulu kallati laqad raslaha min ba'di quwwatin angkasa. Jangan seperti wanita-wanita yang sudah pintarannya bagus kemudian dihancurkan sendiri cahaya mereka. Tidak. Terus lakukan. Alfiyah tetap hafalkan, Imriti tetap hafalkan. Kemarin Masya Allah santri kita dengan nahwunya yang setiap hari dibawa mampu menjadi juara 3 nasional. Itu luar biasa sekali. Dan mohon maaf, itu Rafi kalau nggak sakit dari awal, saya ini juara 1. Dalam kondisi sakit pun masih juara 7. Dalam kondisi sakit itu kamu nggak sakit juara 1. Kalau nggak bisa tanya Pak Nabi. Apa lu Pak Nabi juara? Jadi alhamdulillah tetap kita lakukan. Yang kedua, apa yang kita lakukan menghadapi hidup seperti ini? Mohon maaf, jangan sampai kita masuk bagian dari mereka. Jangan sampai kita bagian dari orang-orang yang memusuhi ulama, memusuhi habaib, memusuhi pondok pesantren. Hati-hati. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Kilabah. Siapa namanya Pak? Abu Kilabah.
pakai off bukan K. Kalau kilab nanti malah anjing. Kilab, Abu Kilab. Abu Kilab ini mengatakan ketika suatu hari aku sedang berjalan-jalan di negeri Syam. Tiba-tiba aku mendengar orang berteriak-teriak, ya wailah min jahannam, ya wailah min nari jahannam. Aduh celaka aku masuk neraka jahannam. Aduh celaka aku masuk neraka jahannam. Berteriak-teriak. Kemudian Abu Kilabah ini aku mencari ini suara dari mana. Begitu ketemu fa'idzan rajulun. Kemudian begitu beliau mencari suara tadi dan menemukan seorang laki-laki maqtu al-yadaini yang terpotong kedua tangannya, wa rijlaini terpotong kedua kakinya, tangan sampai lutut. Kalau lutut apa? Tangan sampai apa? Udah bu, kalau itu sedikit aja, itu udah tes, jadi mendengarkan. Kakinya terpotong dua-duanya sampai pinggang. Akma, buta matanya, hanya gembung saja kata orang Jawanya, badan saja tersungkur ke kanan. Kemudian Abu Kilabah itu tanya, ya rajul mabika, apa yang terjadi dengan wahai laki-laki? Kemudian dia mengatakan, faqala ana mimman dakhala baina Utsman yaum qatli. Aku ini adalah salah satu di antara orang-orang yang ikut masuk ke rumahnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu hari di mana Utsman dibunuh. Ketika aku masuk ke rumahnya Sayyidina Utsman bin Affan, aku mendekati Utsman. Tiba-tiba kharajat imra'atuh, muncullah istrinya Utsman, wanita yang sangat terkenal yang usianya 18 tahun menikahi Sayyidina Utsman 81 tahun. 18 tahun menikahi 81 tahun. Wanita sangat terkenal yang ketika ditanya kenapa kau mau nikah denganku, aku sudah lanjut usia. Apa kata wanita tadi? Istri Sayyidina Utsman itu, usiamu kamu habiskan untuk memandang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam Muhammad. Jadi nggak ada istilah santri tua, itu nggak ada. Kenapa usianya dihabiskan untuk nyari ilmu, untuk ngajarin ilmu. Jadi kalau ustadznya usia 30 tahun dapat 12 tahun ya nggak apa-apa. Karena usianya harus untuk mencari ilmu. Sayyidina Utsman untuk ngaji dengan Rasulullah. Lanjut. Ketika muncul istrinya Utsman, aku mendekatinya dan aku tampar. Kalau bukan tampar istrinya Utsman. Ketika aku menampar istrinya, faladhu ilayya Utsman marah melihat kepadaku. Kemudian Utsman mengucapkan beberapa kalimat. Sallallahu yadayhi wa rijlayhi wa a'la basarah wa dakhalta an-nar jahannam. Semoga Allah mencabut kedua tanganmu, semoga Allah mencabut kedua kakimu, semoga Allah membutakan matamu, dan semoga Allah memasukkanmu ke neraka jahanam. Kata laki-laki ini, ketika aku mendengar kalimat Utsman ini, aku menjadi gentar dan aku segera lari meninggalkan Utsman, lari sampai malam-malam. Kemudian aku masuk di sebuah tempat. Tidak lama saya nyampe, ja'a rajulun ilayya, datang seorang laki-laki yang saya nggak kenal, dan laki-laki tersebut tiba-tiba melakukan semua doanya Utsman. Dia potong kedua tangan itu sampai pergelangan, sampai apa? Sampai pundak.
dia potong kedua kakiku sampai pinggang, dia butakan mataku. Dan saat ini tinggal satu doanya Utsman yang aku tunggu, yaitu apa? Aku dimasukkan Allah ke neraka jahanam. Abu Kilabah yang mendengar itu, seorang santri ini, santrinya Rasulullah ini begitu mendengar perilaku orang ini beliau mengatakan, fahamtu an ata'ahu. Aku ingin injek dia. Sudah gembung tadi itu, mendengar ceritanya seperti itu, ingin aku injek dia. Kemudian dia mengatakan, bu'dan wa suhqan. Semoga Allah menjauhkan kamu dari rahmat Allah dan Allah menghancurkan diri. Apa yang berlaku dengan orang ini menjadi satu peringatan penting bagi kita semua. Kita nggak usah saat ini ikut-ikutan lisan kita, tangan kita tergerak untuk kemudian melukai hatinya para orang-orang soleh, ulama, melukai pondok pesantren. Andaikan ada yang tidak cocok dengan pondok pesantren, nggak usah kemudian menjelek-jelekan pesantren. Kenapa? Karena Allah yang nggak ridho, bukan kita. Ketika kita sudah menaruh beneran perang dengan mereka, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adani waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang berani menyakiti kekasihku, maka aku sudah menabuh beneran perang dengan dia. Kuizinkan untuk perang. Perang dengan Allah Subhanahu wa taala enggak akan pernah menang kita. Walau ba'da'in, walaupun setelah waktu lama pasti kalah. Dan yang kedua, wasiat Rasulullah Muhammad SAW kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke negeri Yaman untuk berdakwah, salah satu wasiatnya Rasulullah apa? Ittaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati dengan doanya orang-orang yang terzalimi. Kenapa? Karena antara doa tersebut dan Allah tidak ada pengaruh, pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang ingin kami sampaikan. Satu lagi yang ingin kami sampaikan, karena siang ini banyak acara, satu lagi bahwa saat ini kehidupan ini luar biasa sekali. Semua berjalan begitu cepat. Apapun semuanya cepat, perubahan, kesibukan dan sebagainya ini sangat banyak sekali. Salah satu hadis Rasulullah Muhammad SAW, ada salah seorang sahabat menghadap kepada Rasulullah Muhammad SAW. Di hadis ini diceritakan oleh Abdullah ibnu Busrin al-Mazini, anna rajulan sa'ala Rasulullah SAW. Salah seorang sahabat menghadap Rasul, kemudian minta ke Rasul. Beliau mengatakan, inna syara'i al-islami qad kasurat alayya. Syariat Islam ini banyak sekali Rasul. Artinya amal-amal sunnah dalam Islam ini banyak. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Asyura, ada tahajud, ada witir, ada macam-macam qobliyah. Banyak sekali Rasul. Fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi, ay atamassaku bihi. Rasul ajarkan padaku satu amal yang kira-kira aku mampu melakukannya, yang aku bisa istiqomah melakukannya. Faqala alaihi salatu wassalam, Nabi sudah menyampaikan, la yazalu lisanuka rabban bi dzikrillahi ta'ala, bi dzikrillah. Nabi menyampaikan pesan yang sangat cocok untuk kita saat ini. Sudah kata Nabi, jika amal itu banyak, kesunahan itu banyak, tapi kita tetap ingin beramal, maka usahakan bibirmu senantiasa basah untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
bibirmu senantiasa basah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Ini hadis saya alami. Ini di zamannya Rasul, orang itu bingung mau ibadah apa, bisa istiqomah. Nah kalau kita saat ini bukan karena mau ibadah apa, kita juga bingung kapan kita ada waktu untuk ibadah. Halo, bingung kita ini sekarang karena banyaknya ibadah atau karena nggak ada waktu untuk ibadah? Bu, ya sekarang itu masya Allah bangun tidur itu handphone, bangun tidur itu nyari, berangkat kerja nyari, mau tidur baca, bangun tidur nyari, benar-benar menyita waktu. Bahkan handphone ini lebih berharga dari keris. Kalau orang dulu kemana-mana bawa keris, sekarang kan bawa handphone. Kebayang nggak ibu pergi ngajari ke sini handphonenya ketinggalan? Gelisah nggak kira-kira? Waduh, kiuris ini. Aduh, masya Allah. Jadi problemnya beda, tapi jawabannya sama. Sahabat bingung minta ke Rasulullah agar diberi petunjuk apa agar bisa beribadah kepada Allah dari sekian banyaknya ibadah. Pengen istiqomah. Sekarang kita buahnya kegiatan pengen tetap ibadah. Hanya sama. Ayyakuna lisanuka qadban bi dzikrillah. Lisan ini harus senantiasa basah untuk zikir kepada Allah. Ibadah paling enak di zaman ini. Hanya saya senang sekali ada wali santri punya camp sholawat. Itu cuma ngajarin orang apa? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Keliling dunia Pak. Kemarin ke Hongkong udah pulang apa belum? Sudah. Itu ini sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Ibadah cocok masalahnya. Nah kalau sekarang disuruh zikiran Hizbul Jausan, baca 1000 asma Allah. Halo, ada di kerja banyak korban dzikrillah. Saya tuh punya rutinan bulanan Hizbul Jausan yang ngaji malah para pedagang-pedagang itu baca 1000 asma Allah. Ini ayyakuna lisanuka radban bi dzikrillah. Ini zikir paling gampang. Kita mengikat diri dengan Allah, dengan istighfar kita, sholawat kita, atau apapun yang kita lakukan yang mampu. Dan ingat, ahlu zikir itu pasti istimewa. Nah, santri kali salah ini kalau dengan cek bu anak-anak ibu sekalian, itu ahli zikir semua. Tangannya itu isinya itu apa namanya itu? Tasbih digital. Isinya itu kiriman. Tasbih digital itu. Makanya anak-anak itu saya angen-angen. Santri itu kenapa sampai sekarang diwajibkan bikin sobah masak, bikin setiap pagi itu peringatan. Karena saya melihat santri itu ternyata mudah menjadi soleh, mudah menjadi futuh kalau mereka mengikat diri dengan zikir. Dan pasti istimewa. Ruhaniyahnya kuat dari zikir itu. Dalam Sahih Bukhari itu ada cerita salah seorang sahabat Rasulullah namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Itu suatu hari bersama para sahabat yang lain dalam rombongan mampir ke sebuah masyarakatnya pelit. Minta minum gak dikasih, minta jamuan gak dikasih, padahal tradisi Arab itu suka jamu. Takdir Allah kepala kaumnya itu digigit kalajengking dan gak ada yang bisa ngobatin. Akhirnya minta bantuan kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dan beliau minta upah. Jadi upah untuk
nyuwuk itu boleh. Opah apa? Nyuwuk itu boleh. Ya, bahasa sekarang. Suwuk itu cuma dibacakan apa? Dibacakan Fatihah 7 sembuh Pak itu orang begitu kalau jemput langsung kayak lepas semuanya sembuh. Kenapa? Karena Abu Sa'id Al-Khudri ahli zikir, lisannya kejaga, lisannya bukan ahli kunci. Halo, pertanyaannya kemudian adalah Fatihahnya Abu Sa'id Al-Khudri dengan Fatihah kita sama atau beda? Sama atau beda? Yakin sama? Hah? Beda? Mulai kapan Fatihah berubah? Kita sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sama, tidak berubah sama sekali. Cuma pertanyaannya sekarang siapa yang berani uji coba digigit kala jengking dibacakan Fatihah 7 kali sembuh atau terbuka? Ini yang jadi masalah, lisannya tapi santri alisannya ahli dikir, lisannya ahli dikir dan nggak pernah gunjing kecuali sedikit-sedikit gunjing. Keramat dikit aja tiap hari rutin dikit pasti keramat. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ini saya ceritakan kesan kisah ini. Jadi ada saat beliau menjadi khalifah itu Raja Romawi itu sakit kepala. Semua tabib Romawi gak bisa ngobatin sakit kepalanya. Kalau sakit kepalanya ibu-ibu mah gampang, kasih yang merah-merah sembuh, plok sembuh. Kalau masih kurang sembuh berarti ya tambahin. Di Raja Romawi sakit kepala dan semua tabib gak bisa menyembuhkannya. Akhirnya apa? Kirim tentara, kirim orang utusannya menghadap Sayyidina Umar bin Khattab untuk minta dikirim obat. Datang ke sana ketemu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kisah masyhur dari kitab-kitab. Sama Sayyidina Umar, apakah dikirim tabib? Tidak. Dikirim ramuan? Enggak. Dikirim Panadol? Belum ada. Sayyidina Umar cuma ngasih apa namanya ini? Imamahnya. Nih, kasihkan raja. Imamahnya Sayyidina Umar itu dibawa itu. Begitu nyampe ke rajanya di Romawi, mana obatnya, mana tabibnya ini? Maaf baginda raja, gak dikirim obat. Loh, tabibnya mana? Gak dikirim tabib. Terus Umar cuma ngasih ini baginda raja, cuma ngasih apa? Imamah. Terus bagaimana? Suruh makin. Wah, ini kata rajanya Umar aja main-main dulu. Orang sakit kepala dikasih apa? Imamah. Tapi nggak apa dicoba. Begitu dipakai, blok, hilang. Hilang itu aneh, hilang. Dicopot, pusing lagi. Dipakai, hilang lagi. Pusing, hilang. Pusing, hilang. Itu penasaran itu Raja Romawi itu, langsung dibuka. Isinya apa sih peci ini Pak aneh? Ternyata di imamahnya Sayyidina Umar itu tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Ada di pecinya santri nggak pernah pusing. Di peci ada tulisannya semua. Di pecinya isinya uang. Kalau uangnya habis, kalau masih ada kan, iya kan? Santri itu nyimpen uang di peci, lebih terhormat dari Quran.
Bismillahirrahmanirrahim.